Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah SWT. Pada hakikatnya, salah satu penyebab datangnya penyakit pada diri seseorang disebabkan oleh sumber makanan. Subhat, halal, haram. Apabila kita sering makan makanan yang jauh dari ketentuan syariat, hukum fikih, hukum dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan menimbulkan beberapa masalah. Kalau kita makan hewan yang telah disembelih bukan atas nama Allah, atas nama izin Allah, maka akan menimbulkan karakter seperti binatang tersebut. Makanya dalam dunia ma'rifat ada yang disebut dengan puasa mutih, puasa pencucian diri jasmani rohani. Hari ke-10 10 genggam nasi tambah air putih. Hari ke-9 9 genggam, hari ke-7 7 genggam, hari ke-5 5 genggam nasi. Sampai hari terakhir 1 genggam nasi dan air putih. Mengapa ini diulang-ulang? Untuk meningkatkan kualitas iman dan pencucian diri. Sehingga menyebabkan seluruh kotoran tinja kita, walaupun kita kontut berkali-kali, tidak berbau. Mengapa? Karena istinja kita benar. Apalagi dalam riwayat, untuk menandakan bahwa istinja kita benar itu harus dikoreksi berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama warnanya, yang kedua baunya, yang ketiga rasa, yang keempat bentuk. Apabila kita istinja BAB, maka kita harus masukkan jari manis kiri kita, kemudian kita putar, karena ada sisa-sisa tinja kita yang telah berhari-hari, berminggu-minggu, itulah yang menyebabkan menggumpal di ujung dubur kita dan menghasilkan bau yang kurang enak. Apabila kita kentut, bisa sampai kedengaran 2 meter, 3 meter. Bahkan kalau arah angin kita dari utara, orang yang di selatan jarak 10 meter bisa cium. Ini rekan-rekan sekalian, ilmu istinja yang jarang orang ketahui. Padahal hal-hal ini sepele dan sudah banyak biasa diceramakan oleh para ustadz, biasa di buku-buku tuntunan ibadah ya. Tetapi pada prakteknya orang-orang tidak mempedulikan. Yang berikutnya rekan-rekan sekalian yang budian, sumber makanan. Jangan sekali-kali kita kotori tubuh kita. Oke lah, semua orang pernah punya kesalahan, kekeliruan dalam hidup. Kecuali para nabi, ya itu jelas akan diampuni Allah SWT. Tapi kalau seperti kita ini yang awam, rekan-rekan sekalian yang budiman, tentu banyak kesalahan. Tetapi perlahan-lahan kita kembali ke jalan yang benar. Kita menepis. Bagi rekan-rekan yang telah berusia 50 tahun, paling lama 20 tahun, kita sudah kembali ke alam akhirat. Apakah kita tidak berpikir untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita perlahan-lahan semakin menuju kubur. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita akan ditanyai dengan perkara-perkara itu. Maka untuk menghadap Allah SWT, jangan dikotori tubuh ini. Dari A sampai Z ini penuh dengan kalam-kalam Allah, huruf-huruf kebesaran Allah. Sayang 1000 sayang. Kita ini suci dari nutfah yang suci, kemudian ditiupkan roh setelah sekian bulan, kemudian kita hidup dari bayi, lalu dilahirkan di atas permukaan bumi ini dalam keadaan suci fitrah. Setelah umur 17-18 tahun, kemudian kita mulai makan. Karena kalau orang tua kita tidak jaga dan dia tidak dikategorikan dengan orang yang memperhatikan faktor sumber makanan, tentu kita bahaya. Sayang 1000 sayang, kalau tubuh yang bersih ini disiram dengan alkohol, brandy, cap tikus, topi miring, naudzubillah min zalik, tentu dikubur akan dibakar. Itulah siksa kubur disebabkan oleh perbuatan kita. Tetapi kalau tubuh kita
bersih ya, dari pusat sampai ke atas kepala ini. Nah, makanannya zikir, istighfar, selawatan, tasbihat, baca Quran, ikhlas, jujur, amanah. Makan dari pusat sampai ke kaki makanannya ketela pohon, beras ketan, cake, mocha cake, berbagai jenis macam sayuran. Nah, begitu rekan-rekan sekalian yang budiman. Apabila kita ingin mati, minimal mati hakiki, setelah dikuburkan kita lenyap, apalagi kita mati marifat kita setelah 40 langkah yang membawa jasad kita, sekejap kita tinggal kain kapan. Karena kenapa? Kita telah bersih sejak di dunia. Rekan-rekan sekalian, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.